Pemirsa, media asal Inggris The Economist memantau sejumlah jajak pendapat elektabilitas 3 calon presiden yang dilakukan beberapa lembaga survei di tanah air. Pada artikel bertajuk Who Will Be the Next President of Indonesia, media yang terbit mingguan itu menyebutkan ada pasangan calon yang unggul dan mendapatkan suara 50%. Media asal Inggris The Economist menerbitkan hasil jajak pendapat dari sejumlah lembaga survei di Indonesia terhadap calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Berdasarkan survei yang dirilis pada Rabu 24 Januari kemarin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan perolehan 50%. Prabowo mengungguli calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendapat 23% dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan 21%. The Economist juga memaparkan hasil survei yang mereka himpun sejak Januari 2023 hingga Januari 2024. Hal ini terlihat dalam grafik soal perkembangan hasil perolehan suara 3 calon presiden berdasarkan lini masa tanggal dan bulan. Prabowo Subianto menunjukkan tren kenaikan sejak awal 2023. Prabowo memulai dengan angka 21% pada Januari 2023, lalu menjadi 50% di Januari 2024. Sementara itu Ganjar Pranowo di Januari 2023 memulai di angka 37%. Namun perolehan Ganjar merosot di Januari 2024 menjadi 24%. Menurut laporan The Economist, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan stabil di kisaran angka 20-an. Meski di bulan September lalu Anies sempat turun hingga angka 17%, namun akhirnya pasangan dari cawapres Muhaimin Iskandar itu kembali ke angka 21% pada Januari 2024. Namun dalam rilis Who Will Be the Next President of Indonesia, The Economist tak menjelaskan secara lebih mendetail mengenai jumlah responden dan pengumpulan data. Media asal Inggris itu juga tak menyebut hasil survei lembaga mana saja di Indonesia yang menjadi acuan mereka. Sementara itu di tanah air jelang Pilpres 2024 berbagai lembaga survei telah merilis hasil jajak pendapatnya. Pada 4 hingga 11 Januari 2024, Carta Politika melakukan survei elektabilitas 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan pasangan lainnya. Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 42,2%, disusul Ganjar Mahfud 28% dan Anies Mohaimin di angka 26,7%. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 10 hingga 11 Januari 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan pasangan calon lainnya. Tingkat elektoral pasangan nomor urut 2 itu mencapai 47,0%. Di urutan kedua ada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan elektabilitas 23,2%. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mengekor dengan elektabilitas sebesar 21,7%. Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru periode 10 hingga 16 Januari 2024. Pasangan Prabowo Gibran teratas dengan 48,55%. Disusul Anies Mohaimin dengan 24,17% dan Ganjar Mahfud di angka 21,60%. Sementara itu hasil survei yang dilakukan Poltreking Indonesia periode 1 hingga 7 Januari 2024 mencatat pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 46,7%. Sementara Anies dan Mohaimin 26,9%, Ganjar Mahfud 20,6%. Tak hanya itu, survei Poltreking Indonesia mencatat tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin naik 3,8%.
Sementara Prabowo Gibran naik tipis 1,5% dan Ganjar Mahfud masih turun signifikan. Di periode Desember 2023, Januari 2024, Ganjar Mahfud turun hingga 6,7%. LSI Deni JA juga merilis survei hasil jajak pendapat pada 3 hingga 11 Januari yang meletakkan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 46,6%. Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan 24,8%, sementara Anies Mohaimin di posisi ketiga dengan 22,8%. Lantas, jika merujuk hasil sejumlah lembaga survei di tanah air, apa mungkin Pilpres 2024 berlangsung satu putaran? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Media terkemuka asal Inggris The Economist memantau dengan seksama pergerakan elektabilitas ketiga calon presiden Indonesia. The Economist menghimpun hasil rata-rata polling dari sejumlah lembaga survei Indonesia mulai tanggal 11 Januari 2023 hingga 16 Januari 2024. Ya, hasilnya elektabilitas Prabowo berada di angka 50%, Ganjar Pranowo 23%, Anies Baswedan 21%. The Economist percaya diri dengan model tracker pengumpulan data ini karena melakukan hal yang sama di pemilihan pendahuluan Partai Republik Amerika Serikat dan pelacakan jejak pendapat di pemilu Inggris. Apakah kemudian perhitungan elektabilitas ini valid secara metodologi? Apa pula pandangan para surveyor Indonesia atas hasil dari The Economist ini, pemirsa? Telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada Direktur LSI Deni JA yaitu ada Bang Adrian Sopa yang ke studio kami, dan juga ada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya, pertama saya ingin menuju terlebih dahulu ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, angka di Ekonomis ini kan juga udah cukup besar ya, sekitar 50% untuk elektabilitas Prabowo. Angka survei ini sebetulnya apakah memang seperti itu, memang betul yang disampaikan hasil survei dari The Economist ini? Ya, sampai sekarang belum jelas ya bagaimana The Economist sampai pada kesimpulan Prabowo mencapai 50%. Karena terus terang saya baca laporannya meskipun disebut estimasi ini berdasarkan average dari lembaga-lembaga survei, tapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari data lembaga-lembaga survei lokal yang merilis hasil sepanjang Januari, itu saya hitung rata-ratanya nggak mencapai 50%, rata-ratanya itu 47% hitungan saya. Misalnya ya, Lab Psikologi Politik UI merilis beberapa waktu lalu itu 43,9%. CSIS agak lebih lama dikit juga nggak mencapai 44%. Kemudian Carta Politika 42%. Kemudian LSI Deni JA itu sekitar 46%. Demikian juga dengan poll tracking. Nah, memang yang agak mendekati dengan rata-rata yang dikeluarkan di Ekonomis adalah survei terakhir indikator 48,55% untuk paslon 02. Tetapi itu pun kalau dibikin rata-rata minimal dari lembaga-lembaga survei yang sudah kita dengar namanya itu nggak mencapai 50% itu. Kalaupun toh misalnya ada beberapa lembaga survei yang tidak tergabung di asosiasi seperti SPIN misalnya, itu survei terakhir 50,9%. Itu pun sangat sedikit lembaga yang merilis hasil surveinya di atas 50%. Nah, kenapa kemudian The Economist menemukan rata-rata dari penemuannya itu ya, itu 50%. Apakah mereka punya hitung-hitungan sendiri ataukah mereka punya data tracking sendiri, itu yang sampai sekarang belum clear. Tetapi lepas dari apa yang kita masih pertanyakan berkaitan dengan metode pengambilan datanya dan dari lembaga-lembaga mana yang dimasukkan, ini kan penting kan, bagaimanapun beberapa lembaga kan dianggap tidak memenuhi kualifikasi karena tidak pernah tergabung di asosiasi atau metodenya tidak clear. Nah, kalau misalnya itu dimasukkan seberapa besar dampaknya dan lain sebagainya, lepas dari itu semua Tisa, maka pertanyaan yang muncul kalau betul itu berdasarkan average, berarti memang ada indikasi positif
kenaikan suara Prabowo ya selama Januari 2024, 1 bulan sebelum pemilu, dan kenaikan ini itu seperti berbeda dengan stagnasi yang sempat ditemukan di sepanjang November dan Desember. Jangan lupa stagnasi elektoral itu yang jadi dasar bagi laporan Tempo yang mengangkat betapa tanda kutip kesalnya Presiden Jokowi karena elektabilitas 02 yang dianggap stagnan. Dan ternyata data yang dikeluarkan oleh The Economist terbaru dimuat tanggal 24 kemarin itu menunjukkan adanya tren positif buat 02. Kalau itu betul ya, Baik, meskipun Prof. lagi-lagi kita perlu tunggu. Meskipun data saya, Andro, memang ada tren kenaikan, terutama pasca debat Capres tanggal 7 Januari. Baik, Prof. Burhan. Kita langsung ke Mas Arya Fernandes sebelum ke Mas Ardian Sopa. Mas Arya, apakah menurut Anda yang dikeluarkan oleh ini media terkemuka, Mas, asal Inggris merilis data secara rata-rata ada 50% untuk 02. Masuk akal, bisa diterima, wajar, Mas, secara metodologi, Mas Arya Fernandes? Ya baik, makasih Mas Andro. Jadi model yang dilakukan oleh The Economist ini sebenarnya model yang biasa dilakukan oleh beberapa media terkemuka di sejumlah negara ya, terutama di Inggris ya. Misalnya selain The Economist juga Financial Times juga melakukan itu. Di Amerika ada 538 yang juga mengoleksi semua hasil survei kemudian mencari nilai tengahnya atau mediannya ya. Nah pertanyaannya saya melihat bahwa kita tidak mendapatkan data yang lebih lengkap soal bagaimana proses pengumpulan atau penghimpunan data-data survei itu dilakukan ya. Misalnya kalau kita bandingkan, tentu pasti The Economist punya standar yang sudah robust, sudah kuat terkait itu, karena mereka tidak hanya melakukannya di kasus Indonesia tetapi juga dalam kasus pemilihan pendahuluan di Amerika dan juga pemilu di Inggris ya. Tetapi dalam laporan yang terakhir itu kita tidak menemukan atau belum menemukan tepatnya bagaimana proses atau metodologi dilakukan. Berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan Financial Times ya. Jadi mereka mengumpulkan semua hasil survei, kemudian dan ketika mereka mengumpulkan hasil survei ada klasifikasi lembaga survei mana yang dimasukkan. Misalnya dia harus tergabung di British Polling Council misalnya. Atau di Politico misalnya dia harus metodologinya harus jelas, transparansinya harus jelas, representasinya harus jelas ya. Nah di Indonesia dia bisa menjadi, atau misalnya dalam kasus Amerika 538 itu merilis misalnya mana dia merilis kapan survei dilakukan, berapa sampelnya, berapa hasilnya, dan apakah lembaga tersebut dianggap partisan atau tidak. Nah partisan dalam kasus Amerika itu adalah lembaga-lembaga, apakah lembaga tersebut dioperasionalisasikan oleh partai politik, kandidat, atau orang-orang yang terafiliasi dengan tim sukses. Jadi mereka kasih warna. Jadi kalau lembaga tersebut dianggap partisan, mereka kasih tanda, sehingga orang ketika membaca datanya juga tahu bahwa ini partisan gitu ya. Nah dalam kasus The Economist kita tidak menemukan penjelasan yang detail soal itu gitu ya. Dan bisa jadi dalam kasus Indonesia dia bisa menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Tantangan yang pertama adalah volatilitas suara masih terjadi gitu ya. Terutama setelah Desember ya. Dan apa yang membuat volatilitas itu terjadi atau perubahan atau naik turun dengan cepat itu terjadi, saya melihat adalah faktor debat ya. Jadi debat pada batas tertentu sekitar 5%-an dia punya mempengaruhi naik turunnya perolehan suara kandidat. Jadi proyeksi ini bisa jadi punya tantangan karena volatilitas suara masih terjadi, paling tidak sampai debat terakhir 4 Februari. Yang kedua, saya kira adalah soal lembaga mana yang dimasukkan. Seberapa transparan lembaga tersebut terkait metodologinya, surveinya kapan, siapa sampelnya, sampel size-nya berapa. Nah, jadi untuk saat sekarang, memang di beberapa tempat, misalnya di Inggris ya, itu memang beberapa lembaga-lembaga memang proyeksi seperti ini memang sudah dianggap reliable atau valid gitu ya, karena dia mampu memprediksi kecenderungan yang akan terjadi ke depan. Tapi dalam kasus Indonesia, karena kita belum melihat secara lebih detail bagaimana proses yang dilakukan, dan apalagi tantangan-tantangan yang terjadi tadi ya, baik volatilitas yang masih terjadi, debat yang masih menyisakan 1 kali debat ya.
Jadi kalau saya ditanya apakah kita bisa apakah Pilpres akan terjadi 1 atau 2 putaran melihat data The Economist, saya melihat saat ini kita belum punya pengukuran yang lebih jernih untuk melihat itu. Kita harus tunggu sampai debat terakhir 4 Februari mendatang, baru setelah itu kita bisa proyeksikan apakah Pilpres kita akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Karena dengan situasi yang dinamis sekarang, sesuatu pun bisa berubah dalam kondisi yang sangat cepat. Oke, artinya belum terkonfirmasi ya apakah hasil dari The Economist ini benar atau tidak begitu. Kalau Mas Adrian Sopa gimana? Iya, pertama memang data The Economist ini menarik ya, karena dia mencoba menggambarkan dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2024. Jadi ada rentang waktu yang begitu panjang yang ternyata ketika kita amati bulan ke bulan itu juga ada kemiripan, minimal dengan LSI dan DJA. Tapi kalau saya lihat juga lembaga-lembaga survei juga sama ya. Pertama misalnya bahwa di awal Januari 2023 itu kemenangan masih untuk Pak Ganjar. Sama seperti The Economist. Kemudian dia mulai agak turun atau berhimpitan itu ketika Oktober masukin November. Itu sama juga dengan data di hampir semua lembaga survei, beda-beda angka sedikit saja. Kemudian di Januari terakhir ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan survei LSI dan DJA misalnya, yang terbaru dari tanggal 3 sampai dengan 11 Januari, itu kan baru kemarin saja, itu juga angka-angkanya mirip. Jadi memang kalau dilihat kita bandingkan dengan The Economist ini, itu ada kenaikan untuk Pak Prabowo, jadi dia berhasil mempertahankan tren positif yang dia dapatkan dari kemarin bulan November sampai dengan Januari, trennya positif terus dari 43, 46, sekarang berarti kalau misalnya kita percaya dengan data ini, berarti ada kenaikan sampai dengan 50%. Kemudian untuk Pak Ganjar juga hampir mirip juga, bahwa dia ada di posisi kedua, di bawah di atas Pak Anies ya, meskipun kalau lihat dari marginnya itu kan hampir 2%-an juga, seperti sama dengan yang kita lakukan. Di kita bedanya 24% untuk Pak Ganjar, di Economist itu tinggal 22%. Dan di satu sisi tadi Pak Anies juga dia di angka 21-an, jadi ada sekitar 2%-an. Tapi yang menarik juga di survei ini kan sebenarnya kalau dilihat dia tidak mempersandingkan antara dua pasang ya. Jadi bukan Pak Prabowo Gibran, bukan Anies Muhaimin, bukan juga Ganjar Mahfud misalnya kan, tapi memang dia berdiri satu. Bayangan saya, dugaan saya karena memang dia coba men-tracking dari awal ya, karena di Januari kita belum ada yang tahu Januari 2003 ini pasangan dengan siapa, sehingga dengan data itu tentu kita juga melihat bahwa ada kabar positif misalnya untuk Pak Prabowo yang sekarang lagi mengejar 1 putaran. Kemudian memang kabar yang kedua ini memang masih bersaing antara Pak Ganjar dengan Pak Anies ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari metodologinya, betul saya sepakat dengan Prof. Burhan, kemudian juga Mas Arya, bahwa ini sebenarnya kita lihat meskipun tidak dijelaskan secara utuh ya, tapi dugaan saya ini merupakan agregat daripada survei-survei yang ada. Jadi kalau di Amerika ini kan sudah agak mafhum ya, orang melakukan, bahkan ada lembaga kalau nanti bisa dicek misalnya real politik. Jadi dia mengumpulkan hasil-hasil survei dari yang beredar, kemudian dia bikin average-nya lah. Dan ini kemungkinan besar dugaan saya adalah seperti itu. Jadi dia kumpulkan dari lembaga. Tapi bedanya kalau di real clear politik dia menjelaskan tuh bahwa dia misalnya mengambil data dari mana saja. Kemudian misalnya periode surveinya kapan. Kemudian hasilnya seperti apa. Jadi ketika klik angka katakanlah di bulan apa, itu kelihatan bagian-bagian yang ada. Nah memang di Economist ini belum sampai ke sana. Tetapi baru bisa mengaverage kemudian membagi. Tentu dari data ini apakah layak dipercaya atau tidak? Kalau dari kita secara tren memang ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan ya dugaannya, karena memang sesuai dengan tren yang ada. Termasuk juga di posisi 2-3 untuk bersaing siapa yang katakanlah misalnya 2 putaran, yang lolos 2 putaran ini juga masih bersaing. Karena sama seingat seperti kami ini. selama ini Mas, mungkin secara rata-rata kalau tadi Prof. Burhan juga menyinggung average mengenai hasil lembaga survei, mungkin yang 50% hanya 1-2 lembaga survei. Sisanya belum ada yang menyentuh angka sampai 50%. Sesaat lagi Bapak ditanggapi. Kita harus jedanya di Kabar Petang pemirsa.